Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kembali lagi Allah mempertemukan kita semua di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana doa diijabah, doa diterima oleh Allah. Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya akan kita nantikan di hari akhir nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, tema yang akan kita usung kali ini yakni terjaganya lisan, terjaganya iman. Karena sesuatu yang keluar dari lisan kita akan menjadi dua hal. Yang pertama, bisa menjadi ladang pahala jika ucapan yang keluar itu baik, atau bahkan bisa menjadi ladang dosa jika kita tidak bisa menjaga ucapan yang keluar dari lisan kita. Dalam hadis Nabi dijelaskan, An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun idza ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal fa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah tameng. Apabila di antara kalian berpuasa, maka hendaknya jangan berkata kotor atau berbuat perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang di antara kalian yang memusuhi atau mencela, maka hendaknya kalian berkata, aku sedang berpuasa. Hadis ini menjelaskan kepada kita untuk menghindari perbuatan kotor. Juga mengajarkan pada kita bahwa puasa itu tidak hanya senantiasa menahan lapar dan haus saja. Teman-teman yang dirahmati Allah, lisan itu kecil, namun dampaknya bisa berujung besar. Seperti satu kalimat yang diucapkan bisa menguatkan, satu kalimat lain yang diucapkan bisa jadi meruntuhkan. Tidak sedikit masalah yang muncul akibat ucapan yang tidak dijaga. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin ada dalam situasi emosi di jalan, emosi sesaat yang muncul ketika kita lelah, yang akhirnya berujung mengomel. Dan yang terakhir ini mungkin paling sering dilakukan di era digital ini, yakni berkomentar di media sosial yang berujung menyakiti orang yang kita komentari. Ada 4 penjagaan lisan yang bisa kita lakukan di bulan suci ini. Yang pertama, menghindari ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu membicarakan aib orang lain. Kadang bermula dengan kata, halah cuma sedikit, halah gak akan tahu orang ini. Padahal satu kata yang kita ucapkan dan membuka aib orang lain itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Yang kedua, menjauhi fitnah. Di era digital ini, share berita yang kita lakukan 1 detik saja bisa berujung menjadi fitnah yang berujung menjadi masalah yang besar. Yang ketiga, tentu menjauhi ucapan kasar yang menyakitkan. Kadang bukan hanya isi dari perkataan itu sendiri yang melukai, namun nada bicara yang kita pilih juga bisa melukai orang yang kita ajak bicara. Yang keempat, mengurangi keluhan atau mengeluh. Bukan berarti tidak boleh dalam mengeluh, tapi agaknya ketika mengeluh, jangan sampai menghilangkan nilai sabar ketika kita berpuasa. Sebaliknya, di bulan suci ini, agaknya kita memperbanyak ibadah dalam hal lisan, yakni yang pertama bisa dengan berdoa, berucap baik, berzikir, dan menyebarkan pesan kebaikan, bukan pesan provokasi yang mengundang masalah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya menjaga lisan itu mudah. Beberapa hal kecil bisa kita lakukan dalam menjaga lisan, seperti diam ketika marah, diam ketika akan mengeluh, menahan diri untuk mengeluh, lalu menahan diri dan menanyakan kepada diri sendiri, ucapan yang akan kita lontarkan itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Jika ucapan yang kita ucapkan itu serasa menyakiti diri kita sendiri, maka hendaknya tahan dulu ucapan itu. Jika kita saja merasa tersakiti dengan ucapan kita sendiri, apalagi dengan orang lain, ketika lisan terjaga, maka hati ikut terjaga. Yang otomatis iman pun akan terjaga. Karena lisan yang baik adalah bagian dari iman. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari jadikan puasa tahun ini, Ramadan tahun ini sebagai latihan dasar untuk bertingkah laku yang baik, berucap yang baik,
untuk latihan ibadah-ibadah di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk mempertemukan kita di Ramadan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan lisan kita hingga akhir hayat nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.